Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menginjakan hari terakhir dalam pelatihan GIS dasar ini. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang analisis overlay. Apa itu overlay? Overlay adalah menumpang susunkan atau mengintegrasikan dua data atau lebih ya, yang berbeda, data keuangan yang berbeda, untuk menghasilkan peta baru. Misalnya Bapak Ibu pengen membuat daerah rawan longsor. Itu kan variabelnya sangat banyak ya. Mungkin ada jenis tanah, ada penggunaan lahan, curah hujan, kemudian kelerengan dan seterusnya. Nah, itu kita gabungkan menjadi satu, nanti akan menghasilkan peta baru disebut dengan peta rawan longsor gitu. Oke. Baik, pada studi kasus latihan ini adalah analisis kerawanan longsor di Kota Semarang. Jadi kita akan membuat kita akan membuat peta kerawanan longsor untuk kawasan Semarang. Bapak Ibu bisa mencoba untuk di sekitarnya, yang penting kita memiliki data tersebut. Nah, data-data tersebut bisa diperoleh melalui digitasi atau dari lembaga terkait gitu. Baik, untuk variabel rawan longsor itu ada 4 yang saya gunakan. Sebenarnya cukup banyak ya, cuman karena kita latihan sederhana, sehingga hanya 4 yang saya gunakan, yaitu variabel inti dalam analisis longsor. Itu pertama curah hujan, kemudian land use atau penggunaan lahan, kemudian peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah Kota Semarang. Nah, ini seluruhnya Kota Semarang. Ini maaf saya belum nulis lerengnya, lereng mana, lereng Kota Semarang ya. Jadi 4 variabel yang saya gunakan untuk latihan hari ini, tetapi sebenarnya variabel untuk longsor itu sangat banyak Bapak Ibu. Kalau kita mau riset yang sesungguhnya, tidak cukup dengan 4 variabel. Ada variabel-variabel lain yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap analisis bahaya longsor ini. Baik, selanjutnya alurnya bagaimana? Alurnya seperti ini. Nanti kita akan menggabungkan pertama peta curah hujan plus jenis tanah. Itu nanti akan menghasilkan peta, saya sebut CT ya. CT itu curah hujan dan tanah. Yang kedua, kita akan menggabungkan peta land use dan peta kemiringan lereng. Nanti akan menghasilkan LL. LN ini adalah land use dan lereng. Nah, ini bedanya dengan software di ArcGIS ya. Kalau ArcGIS itu bisa sekaligus. Kalau di Quantum harus dua-dua. Jadi ini menghasilkan CT dan LL. Kemudian ini juga kita overlaykan lagi. CT dan L kita overlaykan. Maka nanti akan menghasilkan peta intersect ini. Gabungan dari 4 variabel ini, ya intersect ini ya. Jadi pada dasarnya atau pada intinya, intersect ini adalah di dalamnya gabungan dari curah hujan, jenis tanah, land use, kemiringan. Setelah itu, kita akan masuk ke dissolve ya. Setelah dissolve, kemudian kita kelaskan berdasarkan kelas kemiringan, kelas longsor ya yang ada di file PDF itu. Nah, nanti akan menghasilkan peta kerawanan longsor. Nah, ini alurnya ya. Nanti kita akan praktekkan. Hasilnya nanti bakal seperti ini Bapak Ibu. Goal dari latihan kita hari ini adalah akan menghasilkan peta yang seperti ini. Peta kelas kerawanan longsor untuk Kota Semarang. Ini rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi ya. Jadi kita ini juga bisa dipraktekkan di bidang lain, misalnya untuk kesehatan dan sebagainya. Kemarin saya pernah membuat untuk kerawanan malaria. Nah, itu variabelnya cukup banyak juga dan hasilnya seperti ini gitu. Rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Jadi kalau itu aplikasinya untuk bidang kesehatan. Baik, cukup sekian untuk pemaparan awal. Kita langsung lanjut pada prakteknya ya menggunakan aplikasi Quantum GIS. Baik Bapak Ibu, kita buka Quantum GIS kita sudah seperti ini ya, dan kita akan melakukan analisis daerah rawan longsor dengan menggunakan 4 variabel yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, baik, untuk memulainya kita buka terlebih dahulu beberapa variabelnya gitu ya, dengan cara klik add data. Saya ulangi, ini klik add data, kemudian kita ini pastikan vektor, kemudian kita pilih di sini browse-nya adalah mengarah pada folder pelatihan hari kelima ya, dan kita buka terlebih dahulu untuk curah hujan. Oke, curah hujan ya, kita buka curah hujan, kemudian kita klik add. Klik add. Oke, sudah muncul seperti ini ya, ini variabel curah hujan. Nah, langkah kedua setelah variabel ini muncul, kita perlu melakukan scoring. Ya, scoring ini berpedoman pada pedoman scoring untuk daerah rawan longsor.
yang sudah saya berikan dalam bentuk PDF ya. Seperti ini saya tampilkan. Tabel scoring parameter pemetaan kerawanan longsor ya judulnya. Ini bentuk apa namanya? Oke, seperti ini. Jadi ini scoringnya adalah kita lihat di sebelah sini ya. Scoringnya di situ kan ada untuk jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada kelas juga. Nah, yang perlu kita lihat pertama, karena kita akan memberikan scoring pada curah hujan, berarti ini ya tabel ini. Oke, kita lihat caranya adalah klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Oke, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian pilih, kita akan menambahkan satu kolom kembali, itu dengan nama kolom scoring. Nah, caranya adalah klik tanda toggle editing atau tanda pensil kuning ini, klik, kemudian pilih new fill. Ya, ini new fill, klik new fill-nya, dan di sini kita tulis scoring. Scoring. Nah, ini biarkan saja, ini lengthnya 10. Kalau sudah tertulis 10 biarkan, kemudian pilih OK. Baik, seperti ini ya. Jadi bertambah satu kolom kembali. Nah, setelah itu kita cek di sini. Di sini kan dia tulisannya rendah ya. Rendah itu adalah 1. Ya, rendah itu 1. Kita tulis di sini rendah 1. Ketik 1 ya. 1. Kemudian tinggi itu mungkin tingginya kita ambil 4 ya. 4. Kita ketik di sini lagi 4. Kemudian sedangnya adalah, sedang itu 3 ya. Sedang itu 3. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah memberikan scoring ya. Tahap scoring sudah selesai untuk satu variabel. Nah, kita klik ini untuk stop editing. Stop editing, pilih save. Oke. Berikutnya kita buka kembali untuk variabel selanjutnya ya. Caranya sama. Klik lagi, kemudian kita mengarah ke sini. Kita pilih jenis tanah. Berarti ini biar mudah seperti kemarin ya. Kita ini jangan posisi all file, tapi kita rubah ke S3 save file ya. Nah, biar yang muncul adalah yang akan kita buka saja. Jenis tanah, kita klik open. Kemudian kita pilih add. Oke, sudah muncul. Nah, ini jenis tanah. Nah, prosesnya sama. Kita bikin kolom baru ya dengan cara klik kanan, kemudian open attribute table, dan selanjutnya klik toggle editing sini, kemudian pilih new fill. Nah, sini bikin lagi scoring, kemudian ini biarkan ya seperti tadi, kemudian pilih OK. Nah, kalau ini kita coba input ya, input jenis tanah ini, input berdasarkan jenis tanah di sana. Contoh, ini kan pertama latosol. Latosol itu nilai scoringnya adalah 3. Berarti kita input di sini 3 misalnya gitu kan, 3, kemudian 3. Nah, kemudian grumosol ini 1, grumosol itu 1. Ini kita input 1. Kemudian regosol, kita cek regosol itu masuk dalam 5. Regosol 5, ini caranya sama. Oke, kemudian Meditran itu adalah 2. Meditran itu 2 ya. 2. Aluvial itu adalah 4. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita klik stop editing ya, stop editing, kemudian save. Oke. Baik, ini untuk scoring variabel 2 sudah selesai. Untuk variabel-variabel berikutnya, 2 lagi ya, ada penggunaan lahan sama lereng. Itu caranya sama persis, tinggal di-input disesuaikan dengan scoring yang ada di sini. Ya, scoring yang ada di tabel ini. Nah, coba saya buka, kebetulan saya sudah isi untuk variabel-variabel yang lain. Seperti variabel land use, kemudian saya juga udah input udah ngasih scoring untuk variabel lereng. Oke. Jadi semuanya dibuka. Maaf, belum ya. Ini belum. Semuanya kita buka. Lereng. Oke, add. Oke. Oke, baik. Jadi ini semua variabel sudah keluar. Dan
Ini mohon maaf, memang agak ini digitasinya sehingga beberapa melewati batas administrasinya, tapi nggak apa-apa. Nah, variabel yang sudah kita keluarkan, lereng, land use, jenis tanah, dan curah hujan. Langkah berikutnya adalah kita melakukan intersect atau menggabungkan variabel ini untuk dioverlaykan. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau di ArcGIS, mungkin yang sering menggunakan ArcGIS, itu kita bisa menggunakan atau bisa langsung 4 sekaligus. Tetapi dalam Quantum GIS hanya mampu 2, sehingga lakukan intersect-nya itu dua variabel ya, dua variabel, jadi 2 kali gitu. Oke. Baik. Untuk melakukan intersect, langkah pertama adalah klik vektor, kemudian Bapak Ibu pilih geoprocessing. Nah, sebelumnya kan kita udah main di buffer, di clip. Nah, sekarang kita pilih intersection. Intersection ini mentumpang tindihkan atau mengoverlaykan. Oke, caranya klik intersection, kemudian akan muncul jendela intersection seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian kita coba pilih variabel inputnya. Inputnya pertama kita coba input untuk curah hujan dan jenis tanah ya. Ini aja. Curah hujan dan jenis tanah. Ini opsional, kemudian penyimpanannya mungkin bisa disimpan atau tidak gitu ya. Karena kita nanti yang dibutuhkan adalah file terakhir, menurut saya ini tidak perlu disimpan. Coba kita langsung klik run saja. Run. Oke, ini untuk intersection pertama sudah selesai ya. Lereng dan maaf tadi curah hujan dan jenis tanah ya. Oke, kita coba lihat. Ini kita matikan untuk yang sudah. Kita lihat hasilnya, maka tabel di sini akan tergabung jadi satu. Ini curah hujan dan jenis tanah, dan ini scoringnya. Ya, jadi ini sudah mengoverlapping atau overlay antara curah hujan dan jenis tanah. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan intersect juga di variabel kedua berikutnya ya, dua variabel berikutnya. Nah, caranya sama persis, berarti tinggal klik vektor, kemudian pilih geoprocessing tools, kemudian arahkan ke intersection ya, kemudian pilih intersection. Nah, ininya pilih berarti yang belum. Pertama lereng. Oke, kedua land use kan gitu ya, land use. Oke, berarti lereng dan land use. Nah, berikutnya, oh ya, untuk membedakan, maaf saya coba cancel dulu. Untuk membedakan ini kita kasih tanda dulu ya. Ini kan kita rename ya tadi. Ini kan tadinya intersection seperti ini. Kita rename, pilih rename. Ini kita tulis aja tadi kan antara curah hujan dan jenis tanah ya. Jadi CT itu curah hujan dan jenis tanah, singkatan saja. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan intersection kembali untuk variabel land use dan lereng ya. Nah, caranya sama, klik vektor, kemudian pilih geoprocessing tools, kemudian dari geoprocessing tools arahkan ke intersection. Nah, di sini kita pilih yang land use, oke. Berikutnya yang kedua adalah lereng kan gitu ya, peta lereng. Nah, setelah itu kita bisa langsung pilih run saja. Pilih run, nah, ini selesai. Oke, ini kita unchecklist ya, karena kita tidak memerlukan lagi. Dan ini kita rubah namanya, rename ya, lakukan rename. Ini kan tadi land use dan lereng, misalnya LL gitu ya. Oke, baik. Ini proses kita cek dulu ya hasil dari land use dan lereng itu apakah sudah tergabung. Nah, ini ya, sudah tergabung seperti ini. Oke, langkah selanjutnya setelah ini sudah tergabung, ini scoring untuk land use, ini scoring untuk lereng. Langkah berikutnya adalah kita menggabungkan kembali, mengintersection antara gabungan variabel curah hujan dan jenis tanah dengan lereng dan land use ya. Jadi si hasil intersection ini kita gabung lagi menjadi satu, overlaykan lagi menjadi satu. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di ArcGIS, mungkin yang sering menggunakan ArcGIS, itu ini bisa dilakukan dalam satu kali. Nah, kalau di Quantum, ketika variabelnya 6, berarti kita melakukan intersection-nya itu 3 kali plus tambah 1 menggabungkan ya. Ini jadi dua-dua gitu, hanya bisa 2 variabel. Baik, langkahnya sama, klik vektor, kemudian pilih geoprocessing tools,
Dari geoprocessing tool selanjutnya pilih intersection. Pilih intersection. Nah, dari intersection selanjutnya ini kita pilih LL, oke. LL ini kan land use dan lereng. Di bawahnya adalah pilih CT. CT itu adalah curah hujan dan jenis tanah. Nah, caranya sama, tinggal kita klik run ya, atau kalau ini bisa kita save. Kita bisa save di dalam folder, kita menyimpannya di mana gitu. Misalnya saya bikin folder di sini, saya bikin folder latihan buffering karena ini file terakhirnya ya, hasil file terakhir latihan buffering. Maaf, latihan overlay, kita klik 2 kali, kemudian di sini intersection. Nah, kemudian pilih save. Oke, kalau sudah pilih run. Oke, ini sudah selesai. Ini bisa kita tarik ke bawah, ini juga kita tarik ke bawah. Ini kita unchecklist karena kita akan main di layer ini. Nah, kita cek intersectionnya apakah 4 variabel itu sudah tergabung semua. Nah, seperti ini. Ini coba kita lihat Bapak Ibu, ini scoring untuk land use, ini lereng, ini curah hujan, dan ini jenis tanah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita selesai untuk melakukan overlay dari 4 variabel itu, selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai dari tiap scoring ini. Jadi kita akan membuat tabel baru di sini, kolom baru di sini, yang isinya adalah penjumlahan dari scoring land use, ditambah scoring lereng, ditambah scoring curah hujan, dan ditambah kembali dengan scoring tanah ya. Oke, kita buat kolom baru di sini dengan nama nilai total. Caranya adalah klik toggle editing, kemudian pilih new field ya seperti biasa. Kemudian ini pilih, kita tulis saja n total, nilai total. Ini biarkan saja, kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah bertambah 1 kolom. Dan kita tidak mengisi manual ya. Kita akan menggunakan bantuan field calculator untuk mengisi angka di sini, yang dimana angka sini adalah hasil penjumlahan dari 4 variabel ini. Nah, caranya adalah klik open field calculator. Ya, kita klik seperti ini. Oke, sudah keluar jendela seperti ini. Selanjutnya, kita akan ceritanya kan mengupdate dari nilai total ini yang tadinya 0, kita rubah menjadi angka hasil penjumlahan. Nah, caranya adalah update existing field ya di sini. Kemudian kita pilih tabel mana yang mau kita update, kolom mana yang mau kita update, kita pilih n total. Oke. Selanjutnya kita ketik expressionnya, itu formulanya di sini ya. Nah, tadi kan dia posisinya ada di fill and value tuh. Nah, sini ya. Coba saya ulangi, klik yang fill and value, klik fill and value. Nah, di dalamnya ada scoring tadi, penggabungan dari setiap scoring dari variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, kita akan jumlahkan dengan cara seperti ini. Klik 2 kali scoring pertama, oke, sudah muncul seperti ini, ditambah scoring kedua, ditambah scoring ketiga, oke. Ini udah scoring pertama, tambah scoring 2, tambah scoring 3. Nah, selanjutnya satu lagi kita ini berarti tambah lagi dengan scoring berikutnya. Ini kadang tidak urut memang ya, jadi bukan berarti 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang memang dibedakan. Ini kan scoring 2 tanpa underscore berikutnya ya, ini ada. Ini klik 2 kali lagi. Oke, sudah seperti ini. Mohon dipastikan formulasinya sudah seperti ini ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena salah sedikit bisa mempengaruhi terhadap, bahkan bisa error gitu, tidak bisa untuk menjumlah dia nantinya. Oke ya, jika sudah pasti, kita tinggal pilih OK. Nah, ini sudah terisi dengan hasil penjumlahan ini. Bapak Ibu, setelah kita menjumlahkan seluruh variabel ini dan sudah terinput dalam nilai total, selanjutnya kita akan menggabungkan nilai total yang sama ini untuk menjadi satu. Misalnya 14, ini kan 14 sudah banyak nih, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang memiliki nilai sama ini kita akan gabungkan, agar nanti dalam klasifikasinya lebih mudah ya. Baik, untuk memulainya, kita klik dulu stop editing. Oke, kemudian kita close di sini. Nah, selanjutnya kita akan
menggabungkan tadi dengan menggunakan tools dissolve ya, dissolve. Nah, caranya adalah klik vektor, kemudian pilih geoprocessing tools. Nah, dari geoprocessing tools selanjutnya pilih dissolve. Nah, dari dissolve keluar jendela dissolve seperti ini. Dan ini dipastikan yang terinput adalah intersection. Karena ini banyak banget kan, intersection. Tapi biasanya langsung default bawaannya adalah seperti itu. Kemudian pada kolom dissolve ini, selanjutnya silakan pilih apa yang mau kita gabungkan ya. Kolom mana gitu yang mau kita gabungkan. Nah, caranya adalah klik tanda titik 3, saya ulangi di sini. Klik vektor. Kemudian pilih dissolve. Nah, ini sudah terpilih intersection. Selanjutnya ini kita pilih total, and total ya. Ini yang kita pilih. Kemudian pilih OK. Nah, berikutnya simpannya di mana hasilnya. Mungkin kita simpan di file yang sama. Oke, nah ini kenapa sudah ada? Karena ini mau saya hapus dulu yang ini ya. Karena oke. Ini kita beri nama rawan longsor. Kemudian SMG. SMG itu Semarang. Oke. Selanjutnya pilih save. Oke, setelah itu kita klik run. Klik run. Kemudian kita pastikan, kita cek ya, ini kita unchecklist dulu. Kita pastikan dia sudah menjadi lebih sedikit. Jadi yang bernilai 14 itu sudah gabung jadi satu. Yang bernilai 11 sudah gabung jadi satu dan seterusnya. Nah, untuk bisa urut, caranya adalah klik di end total ini, klik. Nah, itu dia akan urut. Nah, setelah ini kita tinggal mengkelaskan berdasarkan parameter kelas longsor yang di sini ya, yang di file ini. Kan tabel kelas longsor ini isinya rendah itu kalau 6 sampai 8. Sedang 9 sampai 11. Tinggi 12 sampai 14 dan seterusnya. Contoh di sini, 6 sampai 8 berarti zona ini dia termasuk kawasan yang rendah. 9 sampai 11 sedang dan seterusnya. Nah, caranya agar lebih mudah ya, kalau kita manual seperti ini kan pasti agak susah, apalagi kalau datanya banyak. Nah, caranya untuk sederhananya seperti ini. Ini kita close. Kemudian ini seperti ini ya. Kita pilih klik kanan, pilih properties ya. Klik kanan dan pilih properties. Oke, kita tunggu. Berikutnya ini kan masih single simbol. Nah, untuk melakukan klasifikasi biasanya untuk kerawanan itu menggunakan degradasi warna. Nah, maka pilih graduated. Oke, dari graduated selanjutnya pilih pada value-nya pilih nilai total, n total. Oke ya, pastikan yang dipilih n total. Berikutnya ini kan masih kosong kelasnya. Kita klik classify. Classify. Nah, ini dia masih menggolongkan menjadi 1 2 3 4 5. Nah, sedangkan di sini dia menggolongkan menjadi 4, maka kita rubah kelasnya. Cara merubah kelasnya tidak dihapus ya, melainkan ini tinggal di klik aja ke bawah, jadi 4. Oke. Sudah seperti ini, berikutnya kita beri simbol atau beri pernamaan. 6 sampai 8, 6 sampai 8 ini rendah. Maka kita ketik di sini. 6 sampai 8 ini kan pas ya, walaupun koma. Rendah. Kita ketik rendah. Ini sedang. Kemudian ini tinggi ya. Selanjutnya ini sangat tinggi. Oke. Ya seperti ini. Setelah itu pilih OK. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah kelas kerawanan di Kota Semarang. Mungkin setelah ini biasanya dalam riset yang sebenarnya kita harus mengunjungi, harus memvalidasi gitu ya. Jadi walaupun di overlay kita udah menemukan bahwa di sini rendah, di sini juga rendah, nah di sini sedang, nah ini kemudian di sini tinggi, itu kita perlu tetap melakukan validasi untuk memastikan gitu. Walaupun hanya keterwakilan, misalnya kita kunjungi di titik yang warna merah itu 1 titik atau 3 titik, kemudian warna putih dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk analisis overlay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.